Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 5, subtema 1 komponen ekosistem. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 28 sampai dengan 36. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lainnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 5 berarti pilih ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 4, klik yang ini ya, klik putar semua. Nanti sebelah kanannya akan ada daftarnya. Ini dibuat berurutan halamannya, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat pembelajaran berapa, subtema berapa, dan halaman berapa di sini. Kita mulai ya. Di pembelajaran 4 ini kita akan belajar kondisi geografis Indonesia melalui peta, menggambar peta geografis, membuat ringkasan informasi penting, dan menjelaskan usaha pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Ini ada peta Indonesia ya adik-adik. Nah, ini ada percakapan siswa kelas 5 ya berdasarkan gambar di atas. Kata Udin, lihatlah peta Indonesia. Aku bangga dengan Indonesia. Bagiku tidak ada negara seunik negara kita. Kata Lani, aku tidak menyangka negara kita memiliki pulau sebegitu banyaknya. Kata Siti, pasti hal itu akan mempengaruhi cara hidup penduduknya, bukan? Kata Udin, iya, tetapi apa makna kalimat tersebut? Indonesia sebagai negara maritim. Kata Siti, bagaimana kalau kita mencari tahu? Nah, ini ada bacaannya ya adik-adik. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Boleh di-pause dulu videonya untuk membaca atau baca dari buku adik-adik. Nah, kalau sudah membaca, kita akan menjawab pertanyaan ini. Kita diminta untuk membuat pikiran utama dan informasi penting dari paragraf tadi. Ada 3 paragraf ya. Yang pertama, kalau tulisannya terlalu kecil boleh dengarkan Karina bicara ya adik-adik lalu dicatat. Yang paragraf pertama, Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Lalu informasi pentingnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Yang kedua, selain sebagai negara kepulauan dan maritim, Indonesia juga merupakan negara agraris. Nah, informasi pentingnya negara agraris adalah negara yang paling besar penduduknya bekerja sebagai petani. Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Lalu paragraf terakhir, keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis sangat menguntungkan. Informasi pentingnya, adanya 2 musim yaitu musim kering dan kemarau dan musim basah atau musim hujan. Nah, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, membuat ringkasan berdasarkan bacaan ya. Nah, ringkasannya adalah negara Indonesia termasuk negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga termasuk negara maritim, yaitu negara yang lautnya lebih luas dibanding daratannya. Selain itu, Indonesia merupakan negara agraris, yaitu negara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Semua kekayaan dan kondisi alam tersebut, para petani dan nelayan Indonesia yang terbantu, ya. Nah, kemudian ini ada gambar ya adik-adik ya. Ini boleh dibaca dahulu tugasnya. Karina langsung merangkum saja di sini, ya. Kesimpulan ya, kesimpulan di tempat yang telah disediakan. Jadi kesimpulannya adalah dataran tinggi penduduk melakukan aktivitas bertani ya, bertani sayuran. Di dataran rendah penduduk melakukan aktivitas bertani padi dan mengolah sawah. Lalu di gunung atau pegunungan penduduk melakukan aktivitas bertani dan pariwisata. Lalu di bukit dan perbukitan penduduk melakukan aktivitas bertani sayur mayur. Dan di lembah penduduk melakukan aktivitas pertanian sawah, perkebunan, dan juga peternakan. Nah, kemudian adik-adik masih ingat ya Sumpah Pemuda ya yang ada di tahun 1928. Nah, ada lagi di sini bacaan dengan judul Usaha Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya, ini ada Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga ada Dr. Sutomo. Boleh dibaca dahulu ya adik-adik ya.
Di-pause dulu atau baca dari buku. Nah, ini yang selanjutnya, karena kita akan langsung menjawab pertanyaannya. Nah, yang pertama, mengapa pada tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Nah, tanggal 20 Mei kan merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo ya. Nah, dia diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Jadi bangkit gitu ya adik-adik ya. Yang kedua, bagaimana peran Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo? Nah, perannya adalah dia mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari fisik ya kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Lalu yang ketiga, apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Kalau dulu dan sekarang, dulu tuh semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan dari bangsa asing ya, maupun tantangan dari warga Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Kalau sekarang, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah NKRI. Lalu apa saja usaha yang dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada dulu dan sekarang? Nah, kalau dulu kita melawan kekuatan asing ya, muncul perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia. Ada Jenderal Sudirman, Bung Tomo ya, ini merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kalau sekarang usaha mempersatukan bangsa yaitu yang sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah yaitu dengan perundingan-perundingan untuk meredam aksi pepecahan tersebut. Nah, berikutnya ada membuat clipping. Ya, bacaan lagi nih ya, adik-adik cukup banyak bacaannya. Jangan lupa dibaca dulu ya, boleh di-pause atau lihat di buku. Nah, lalu kita akan menjawab pertanyaan terakhir, ya. Oh, ini ada tugas ya adik-adik ya. Coba kita lihat. Nah, buat clipping ya. Clipping dari kesimpulan untuk mencatat peristiwa dan usaha. Nah, berarti membuat clipping tentang usaha-usaha ya adik-adik ya. Sebuah clipping yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, usahanya adalah yang pertama saling mendukung kegiatan yang diadakan pemerintah, lalu saling menghargai satu sama lain tanpa adanya membeda-bedakan ras, suku, dan agama, lalu mengadakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong untuk mempererat tali persatuan. Lalu menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa dan juga menjalin kerjasama antar daerah. Nah, yang terakhir, ayo berlatih ada 5 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim? Ya, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau yang memiliki laut yang luas dibanding daratannya. Lalu informasi apa saja yang bisa diperoleh dari sebuah peta geografis? Ya, ada penampakan alam suatu wilayah, luas wilayah, nama-nama wilayah, dan batas wilayah suatu daerah. Apa saja manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Nah, manfaatnya yaitu yang ke-1, kehidupan masyarakat jadi damai, yang kedua masyarakat Indonesia tidak mudah diadu domba, yang ketiga mempercepat pembangunan sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Yang keempat, berikan contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Yang pertama adalah tawuran ya, adik-adik suka lihat di TV ada tawuran antar pelajar atau golongan masyarakat. Yang kedua, fanatisme yang menciptakan kebencian golongan atau organisasi masyarakat. Yang ketiga, berita yang menyesatkan. Ya, ujaran kebencian yang disampaikan di dunia nyata maupun dunia maya. Dunia maya itu seperti sosial media ya. Yang kelima, usaha apa saja yang menurutmu perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Yang pertama adalah memperbaiki pola pikir masyarakat ya adik-adik agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat umum dibanding kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya bersikap toleran terhadap sesama walaupun berbeda agama, suku, dan lainnya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.